Selamat tahun baru Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gimana suasana tahun baru? Menyenangkan bukan? Sudah pastilah ya. Tahun baru membuat hidup kita baru. Untuk semakin dekat kepada Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani kehidupan kita pada tahun 2023 ini. Oleh karena itu saya mengundang kita semua untuk fokus pada renungan Senin tanggal 2 Januari 2023 dan kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku, renungan kita pada hari ini dari Matius 4 ayat 4. Demikian bunyinya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Judul renungan ini, manusia hidup. Saudara-saudariku, setiap manusia menginginkan hidup. Tapi satu pertanyaan adalah, hidup seperti apa yang diharapkan manusia? Pada umumnya, manusia lebih condong pada kehidupan kedagingan. Apalagi secara khusus adalah kebutuhan yang amat mendesak, yakni kebutuhan pokok. Oleh karenanya sering manusia punya istilah membunuh sesama gara-gara kebutuhan sejengkal tidak terpenuhi. Itu disebabkan manusia tidak dapat mengendalikan dirinya karena dikuasai oleh hawa nafsu yang tak dapat terkontrol lagi. Namun di sini Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa dirinya menunjukkan prioritas hidupnya adalah hidup dengan firman-Nya, bukan roti saja. Meskipun dia dalam keadaan sangat lapar karena berpuasa 40 hari, secara manusia tentunya pasti sangatlah berat dijalaninya. Bukankah keadaan Yesus juga sudah sangat mendesak kebutuhan untuk mengisi perutnya? Namun apa yang terjadi? Dia sangat menghadapi situasi sangat berat itu. Rayuan iblis berupa solusi tidak mampu mengubah keputusan hidupnya, yakni firman Allah. Saudara-saudariku, patutlah di sini kita meniru Yesus dalam menghadapi rayuan, godaan, dan pencobaan. Tak tergoyahkan sedikit pun keputusan yang diambil olehnya. Bukankah kita seringkali merasa lapar seperti Yesus? Tapi bagaimana keputusan yang kita ambil? Bukankah kita pernah terdesak oleh kebutuhan pokok sehari-hari? Kira-kira apa kebutuhan kita yang mendesak itu dan yang pokok itu? Apalagi situasi ekonomi dewasa ini terasa sangat berat. Harga-harga sembako semakin meninggi, sementara daya membeli sangat rendah. Disitulah bisa kita tergoda dengan tawaran solusi-solusi iblis seperti ini. Menghalalkan segala cara, menipu, mencuri, memanipulasi, bahkan membunuh, kompromis, kolusi. Selain itu kebutuhan yang tidak mendesak pun dapat bisa terjadi dan dapat berubah menjadi semuanya diciptakan seolah-olah, seakan-akan semua itu mendesak. Setan sangat mengerti di bidang apa saya lapar hari ini. Contoh, lapar kekuasaan, lapar kekayaan, lapar popularitas, lapar pujian. Saudara-saudariku, apa yang bisa kita petik dari renungan ini? Pertama, Yesus memberi solusi sejati. Marilah kita perkuat iman kita dengan dengar-dengaran akan firman-Nya, sehingga kita tidak mudah jatuh dan tergoda atas rayuan setan atau si jahat itu. Kedua, keinginan daging dapat dikalahkan dengan mengarah pada Yesus dan tujuannya yang menjadi tujuan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menghantar hidup kami pada tahun yang baru ini, tahun 2023. Agar kami hidup dengan firman-Mu,
bukan hanya kebutuhan sehari-hari, tetapi kami mengarahkan hidup kami padamu ya Tuhan, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu memberkati kami. Tuhan, kami sadar kami manusia yang penuh dengan dosa, banyak kelemahan kami Tuhan, banyak keterbatasan kami. Seringkali kami Tuhan memikirkan kebutuhan yang mendesak, sehingga kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon pengampunan dan anugerahkan kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh semakin hari semakin menyadari bahwa hidup kami bukan saja dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi hendaklah firman-Mu yang kami rindukan senantiasa menjadi pedoman hidup kami. Sehingga kami kuat Tuhan di kala menghadapi cobaan, rayuan, tantangan, bahkan ancaman sekalipun, kami tidak gentar karena Engkau senantiasa membimbing hidup kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bila kami sudah memasuki tahun yang baru ini, kami sadar semua itu adalah karena berkat-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau tetap membimbing hidup kami, menjalani hidup kami ini Tuhan, agar kami tidak tersesat dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan di HKBP Keramat Jati, Gedong, dan seluruhnya, siapapun yang mendengarkan renungan ini Tuhan, kiranya Engkau berkati hidup mereka, berikan kekuatan bila mereka lemah, berikan sukacita Tuhan bila mereka sedang dalam keadaan susah, berikan kecukupan ketika mereka mengalami kekurangan, kiranya Engkau hibur mereka bagi mereka yang sedang bersedih. Tuhan, Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai yang sudah tua, biarlah hidup mereka Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati gereja-Mu ini Tuhan dengan seluruh para pelayan-Mu, kiranya dengan berkat-Mu Tuhan kami bersukacita menjalani hidup kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan telah sampai kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.